dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberitakan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu. Tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang, baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu,
Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu, mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Roma 1 ayat 1 sampai 32. Rasul Paulus memperkenalkan dirinya sebagai hamba Yesus Kristus. Hati hamba Tuhan harus kita miliki. Paulus adalah hamba Tuhan dan rasul. Paulus memberitakan Injil kepada semua orang. Jadi kita semuanya harus memiliki hati yang mau melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan sebagai kasih karunia Tuhan kepada kita yang dianugerahkan oleh Allah kepada semua orang yang percaya kepadanya. Hati hamba artinya harus rela memberitakan Injil kepada semua orang dan tidak memperhitungkan upahnya. Sebab hanya Yesus Kristus yang sanggup memperhitungkan upah orang-orang yang melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Jadi mari kita semua memiliki rela melayani dan tidak memperhitungkan waktunya dan memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus juga orang yang suka berdoa. Dia sebagai laki-laki tapi memiliki roh doa sehingga dia mendoakan banyak orang, khususnya orang-orang yang dia layani. Dan karunia berdoa menjadi milik Rasul Paulus. Kita percaya doa itu adalah membuat semua yang kita layani untuk bertumbuh dalam iman. Jadi Rasul Paulus ini suka berdoa dan dia juga suka memberitakan Injil kepada banyak orang. Jadi kalau kita masih hidup sampai sekarang, marilah kita tetap melayani Tuhan. Contoh melayani Tuhan, bersaksi, mendoakan orang,
menghubungi orang-orang seiman supaya setia baca firman Tuhan dan setia bersaksi. Dan kita semua harus bisa mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita semua. Keselamatan hanya ada dalam Injil, sebab Injil adalah kekuatan Allah untuk semua manusia. Keselamatan harus diterima semua orang yang ada di muka bumi ini. Tidak boleh menerima Yesus dengan ragu-ragu. Untuk itu, mari kita percayakan hidup kita masing-masing tanpa ragu-ragu, tanpa terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran yang sesat, dan jangan malu-malu menyatakan kebenaran firman Tuhan kepada semua orang-orang, khususnya keluarga-keluarga kita. Sebab Injil adalah kebenaran yang sangat nyata-nyata dan berbicara juga dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita memiliki iman, karena iman kita harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yesus pada akhir nantinya. Injil adalah berbicara tentang bagaimana orang harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Di Injil bukan hanya sekedar diceritakan kasih karunia, tapi juga ada dikatakan di situ murka Allah. Alkitab juga dituliskan bahwa Allah murka karena tidak kekudusan manusia, karena pemberontakan manusia, karena manusia banyak berdalih-dalih, manusia sangat sering mengabaikan firman Tuhan, akan disebut anggap remeh terhadap firman Tuhan. Itulah yang membuat hati Allah murka terhadap manusia. Manusia sering menduakan Tuhan dan masuk ke penyembahan berhala. Jadi kita jangan pernah lagi meninggalkan Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Mari semua kita pertahankan dan kita sembah hanya satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Mari kita semua menetapkan hati, jangan lagi mau dipengaruhi oleh dunia yang gelap ini. Percayakanlah diri kita kepadanya sungguh-sungguh. Kita semua yang benar-benar percaya, taat, sungguh-sungguh, setia sampai akhir zaman. Hidup takut akan Tuhan. Murka Allah bukanlah untuk kita, tapi Tuhan akan menurunkan berkat-berkat-Nya bagi kita orang-orang yang sungguh menyembah Dia dengan hati yang tulus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.